Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Badai Pasti Berlalu. Jumpa kembali bersama Mince di channel Dinda TV, yang dimana Mince akan membahas alur sinetron Badai Pasti Berlalu. Sebelum kalian melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Di episode yang sekarang, Pak Diki memperingati Leo untuk tidak mendekati Siska lagi. Kemudian Reta dibawa ke kantor polisi oleh Pak Diki karena Reta dituduh kalau dia yang mendorong Siska ke pantai. Tapi Reta mengelak kalau bukan dia yang melakukannya. Kemudian Pak Diki kembali memperingati Leo. Gara-gara Leo, Siska jadi dituduh pelakor oleh Reta. Pak Diki pun tidak terima semua itu karena Siska hampir celaka. Helmi pun harus dirawat karena kondisi Helmi yang menurun. Tetapi dokter bilang kalau Helmi sudah bisa pulang dan keadaannya baik-baik saja. Saat di mobil Helmi, Siska, dan dokter, terjadi perbincangan antara dokter dan Helmi. Sang dokter menanyakan asal-usul Helmi. Helmi pun menjawab semua pertanyaan dokter itu. Kalau dia berasal dari Sukabumi, pekerjaan dia serabutan. Kemudian dia bisa ke Labuan Bajo karena dikasih pekerjaan oleh Pak Diki. Karena dia anak yatim piatu, orang tuanya sudah meninggal dunia, pengakuan Helmi. Lalu Helmi menanyakan kembali, apa maksud dokter itu menanyakan asal-usul Helmi. Kemudian Pak Dokter itu bilang hanya keperluan medis saja alasannya. Saat di kantor polisi, Reta mengamuk dan masih mengelak kalau bukan dia pelakunya. Saat sampai villa, Siska pun bertemu mamanya Bu Monik. Mereka langsung berpelukan sambil menangis. Siska bilang kalau dia tidak apa-apa karena ada Helmi yang selalu ada di dekat Siska. Kemudian Bu Monik langsung memeluk Helmi. Dia bilang kalau dia sudah berhutang nyawa padanya. Bu Monik bilang dia menyesal telah percaya kepada Leo karena Bu Monik berpikir kalau dokter Leo orang baik. Ternyata dia salah. Saya benar-benar gak nyangka kalau pacarnya Leo sampai berani menyalahkan Siska. Lalu Siska bilang, udahlah mah, Siska gak apa-apa kok. Siska sambil memeluk mamahnya. Bu Monik bilang pada Helmi suruh menganggap keluarganya seperti keluarganya sendiri. Kemudian Helmi berbicara dalam hati, apa? Secepat ini aku dapat kepercayaan dari keluarga Pak Diki. Tapi Helmi pura-pura menolak. Alasannya dia tidak enak kalau harus tinggal bersama mereka. Dia akan tetap tinggal di kamar resort. Helmi bilang dia tidak mau keluarga itu jadi canggung gara-gara kehadirannya. Tetapi Bu Monik tetap meyakinkan Helmi kalau tidak ada masalah kalau dia tinggal bersama. Bu Monik pun menanyakan hal yang sama pada Siska. Kemudian Siska pun menyetujuinya. Tapi Siska merasa terpaksa. Lalu Helmi pun menyetujuinya. Saat Helmi sedang di kamar, Helmi menelpon ibunya. Dia menunjukkan kalau dia berhasil masuk ke dalam keluarga Pak Diki. Ibunya pun menunjukkan hal yang sama kalau dia pun berhasil masuk ke dalam rumah Pak Diki sebagai pembantu rumah tangganya. Helmi dan ibunya akan memulai balas dendam terhadap keluarga Pak Diki. Saat sedang sarapan pagi, Pak Diki buru-buru pergi. Dia akan ke kantor polisi untuk mengurus kasusnya Reta. Tak lama kemudian Helmi pun datang dan menawarkan diri untuk mengantar Pak Diki. Tetapi Pak Diki menolaknya. Dia bilang sebaiknya Helmi menjaga Siska saja. Lalu Pak Diki pun pergi. Tak selang lama Bu Monik pun izin pergi untuk keluar sebentar. Ternyata Bu Monik ketemu dengan seseorang. Dia adalah sekretarisnya Pak Diki. Ternyata Bu Monik ada maksud lain.
dengan mendatangkan sekretarisnya itu ke Labuan Bajo. Dia diminta bantuan oleh Bu Monik untuk mencari tahu siapa wanita yang dihamili oleh suaminya itu. Saat di kantor polisi, Pak Diki bertemu Leo. Tak selang lama kakaknya Reta pun datang dan ia terpesona oleh kecantikannya. Kori pun meminta maaf atas kesalahan adiknya. Kemudian Pak Diki mengajak Kori untuk berbicara empat mata di tempat lain. Saat di kafe, Bu Monik kaget saat sang sekretaris bilang, tidak mungkin Pak Diki selingkuh. Lagian hasil USG itu adalah anak sang sekretaris itu alasannya. Saat di rumah sakit, Bu Monik harus secepatnya diganti ring jantungnya ke Jakarta. Saat minta bertemu dengan dokter spesialis jantung, dokter itu bilang kalau dokter Budi sedang menangani bayi yang sedang mengalami kerusakan jantung. Saat Siska mau menunggu dokter itu, Siska melihat Helmi sedang berdiri di ruang rawat bayi. Saat Helmi sedang mengobrol dengan dokter Kori, dia menanyakan apa sebenarnya penyakit yang diderita Theo, anaknya Valen. Dokter Kori pun bilang kalau Theo mengidap penyakit gagal jantung bawaan. Itu terjadi pada bayi prematur. Kemudian Pak Diki bertemu dengan sekretarisnya Lia. Dia menanyakan apa yang sedang dia lakukan di Labuan Bajo. Lia pun bilang kalau dia difasilitasi oleh Bu Monik. Pak Diki pun kaget karena dia tak tahu sama sekali. Lalu Lia pun bilang kalau Bu Monik menanyakan tentang hasil USG. Pak Diki pun kaget, tapi Lia bilang kalau hasil USG itu adalah milik Lia. Kemudian saat Pak Diki sedang sendirian, dia mendapatkan teror lagi. Dia mendapatkan foto anak dan istrinya sedang di rumah sakit. Belum tahu masalah Valen aja istri Anda sudah sakit-sakitan. Bagaimana kalau sudah tahu kelakuan busuk Anda? Siska tak sengaja bertemu Leo. Lalu Leo bilang kalau Leo melihat Pak Diki sedang teleponan dengan seseorang dan marah-marah. Leo bilang kalau Pak Diki seorang mafia, makanya banyak musuhnya. Tapi Siska tak percaya. Leo masih mengingatkan Siska untuk tetap hati-hati dan Leo pun siap untuk menjaganya. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita dari sinetron tersebut? Yang semakin hari semakin ramai saja. Saksikan kisah Badai Pasti Berlalu setiap hari hanya di SCTV jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja yang bisa Mince sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih.